Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bintang di Langit. Kali ini saya akan coba sharing lagi mengenai teknik serangan yaitu CSRF ya, atau Cross-Site Request Forgery. Bisa dilihat di sini mungkin CSRF. Kita masuk ke image ya. Mungkin yang ini. Oke, jadi CSRF itu apa sih? CSRF itu merupakan celah keamanan di mana seorang hacker atau attacker itu dapat mengeksploitasi website dengan memanfaatkan autentikasi yang dimiliki oleh user. Lebih jelasnya itu CSRF memaksa user untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan ketika mereka misalnya sedang login gitu ya ke dalam sebuah website ataupun aplikasi. Sebagai contohnya itu yang paling sederhana, misal merubah password gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu teknik serangannya biasanya mengandalkan social engineering juga. Jadi misal attacker itu nanti mengirimkan sebuah link di mana link tersebut itu berasal dari celah yang ada pada website target gitu ya. Nah, jadi misal si attacker ini berada di website mempunyai akun di website A, user juga sama di website A. Nah, itu apabila website tersebut ada celah CSRF atau cross-site request forgery, maka si hacker ini bisa mengirimkan link dari website yang ada celahnya tersebut dikirimkan ke user. Lalu ketika user dia mengklik, biasanya nanti saya akan contohkan untuk ubah password aja ya yang sederhana. Jadi ketika user mengklik link dari attacker, maka password dari user tersebut akan otomatis terganti gitu ya. Oke. Jadi di sini saya coba di VirtualBox ya. Dikali Linux di sini. Sini saya sudah ada DVWA ya. Misal di sini saya sebagai attacker seperti itu ya. Nah, di sini kan bagi teman-teman yang belum tahu DVWA, jadi DVWA itu kayak apa ya, web aplikasi buat pentest gitu ya, buat keperluan pentest untuk proses instalasinya bisa dilihat di pojok kanan atas ya. Nah, di sini untuk admin ini kan passwordnya ini sebenarnya bukan password yang sesungguhnya ya. Ini dia udah terbentuk hash ya atau di encrypt. Ini bisa kita cek kayak gini yang pakai Linux atau ya Linux lah pokoknya. Ini bisa kita cek hash identifier ya. Identifier kita enter. Nah, di sini rata-rata dia itu pakai MD5. Jadi kenapa saya menunjukkan ini? Soalnya biar teman-teman tahu aja sih. Ini kan ada login ya di web aplikasi di DVWA. Loginnya itu saya coba pakai Gordon B, lalu passwordnya itu ABC1 gitu. Login. Nah, ini kan mungkin kalau teman-teman kepo, saya tahu dari mana passwordnya ya, dari sini ya. Dari ini misal Gordon B, kita copy. Misal MD5 decrypt gitu. MD5 decrypt. Misal yang ini. Coba aja sih, coba aja. Decrypt bisa nggak? Oh, nggak bisa di database ini. Coba kita cek di yang lain. Jadi kalau decrypt encrypt itu ya emang gitu ya. Jadi fiturnya kayak database gitu. Bukan teknik kayak brute force, itu udah beda. Kayak cek ini bisa nggak? Ya, oke, ini ya ABC123. Yang ketemu ini ABC123. Oh ya, ini sorry, ini tadi passwordnya sempat saya ubah tapi ininya belum saya ganti. Coba saya refresh lagi. Nah, ini udah ganti ya dia hashnya dari yang atas. Tadi kan passwordnya Gordon B ABC123 ABC1 ya. Ini cuma buat memastikan aja sih. Oke. Coba apa passwordnya? ABC1 ya, bener ya yang di sini tadi. Nah, ini udah masuk ke DVWA-nya. Ya, ini udah masuk. Kita bisa masuk langsung ke bagian CSRF.
Nah ini cross set script request for Jerry. Ini ada new password. Tadi kan password kita ABC1 ya. Saya ganti sekarang ABC12 ABC gitu aja biar enak. ABC. Ini juga ABC. Kita change. Nah, ini sebenarnya nggak terjadi apa-apa ya, cuma password change. Nah, ini sebenarnya di atas ini kita lihat URL. Di sini ternyata terganti dia, maksudnya URL-nya ditampilkan gitu loh, ada. Jadi password barunya itu ternyata ABC, password konfigurasinya juga ABC. Nah ini merupakan celah ya, celah CSRF. Ini bisa kita copy kayak gini, lalu kita kirim ke misal ke email korban ya. Saya akan kirim ke email korban. Misal ini oke, ini subjeknya mungkin Anda harus ganti password misal gitu aja. Ini bebas sih, terserah apa, sesuai kreativitas kalian masing-masing. Kalau saya menjelaskan teknik untuk pengirimannya itu ada teknik social engineering, jadi ada teknik tersendiri. Nah ini kan untuk alamatnya kan 127.0.0.1. Nah di sini ini bisa kalian ganti dengan IP kalian, IP address kalian. Ini kan IP attacker ya. Jadi ini di Kali Linux ini merupakan IP attacker. Ini maksudnya peran kita sebagai attacker ya. Saya tadi kan masuk sebagai Gordon, kayak gitu. Bisa kita cek untuk IP-nya. Kita exit dulu. Oh bentar. Sorry, kita cek IP dari Kali Linux ini, config. Oke, IP-nya 192.168.108 ini kita copy, Ctrl Shift C bisa lebih cepatnya. Ini kita ganti ke ini depannya kita hapus aja. Dihapus nggak masalah sih. Kita hapus aja lah. Begini ya. Nah, ini mungkin kalian bisa perpendek kayak gitu di bit.ly, mungkin kayak gitu. Bit.ly apa ya? Sekreativitas kalian masing-masing sih. Ini kita copy. Kita coba lewat bit.ly bisa kedetek enggak? Ini. Nah, mungkin kayak gini ya. Anda harus ganti password. Silahkan klik link berikut. Silahkan klik link berikut ini. Nah ini contoh simpelnya aja ya. Lalu kita kirim. Oke, setelah kita kirim, ini merupakan device dari attacker. Sekarang saya mau coba keluar di sini. Nah di sini device dari korban. Ini device dari korban. Nah misal ini ya juga sama dia. Misal dia sebagai admin gitu aja. Admin passwordnya itu, password dari admin itu password ya, password login ya. Nah ini kan dia login, kemudian dia dapat email nih dari attacker. Dari attacker dia dapat email. Dia udah login di sini. Misal ini ya bayangin aja web aplikasi gitu ya. Terus dia dapat email ini, silahkan klik link berikut ini. Ternyata Anda harus ganti password. Oh ya oke, saya klik. Setelah diklik, nah, sebentar. Oh ini sorry ya, ini untuk security levelnya kita setting low dulu, soalnya buat uji coba aja. Oke, sekarang kita coba klik linknya, klik link. Oke kayak gitu. Terus tiba-tiba dia diarahkan di form ganti password. Ternyata tiba-tiba passwordnya udah terganti gitu loh. Dia kan nggak tahu ini passwordnya apa. Passwordnya dia nggak tahu apa. Terus misal dia nggak sadar, biasanya sih untuk password change ini nggak tertulis apa-apa ya. Jadi misal dia nggak sadar kalau dia ganti password gitu. Misal ini formnya kalian ganti, silahkan klik link berikut ini untuk menuju web, dapat hadiah apa gitu, terserah sih. Nah misal si admin logout, kemudian dia pakai password itu yang password adminnya lama, kita login. Nah itu nggak bisa, dia nggak bisa login. Sekarang si attacker itu misal kita logout, tadi kan Gordon B, terus sepatunya
ABC gitu aja ya, login berhasil ya. Sekarang kita loginnya pakai admin lalu ABC login dan bisa. Sekarang dia sudah menjadi admin kayak gitu sih. Jadi lebih ke membypassnya. Tapi untuk tekniknya ini merupakan teknik pengirimannya, teknik agar diklik itu social engineering. Bisa kalian ada nanti akan ada part tersendiri. Jadi kayak gitu ya. Ini udah dia nggak bisa masuk lagi setelah dia logout. Jadi dia itu ngeklik link, misal klik link ini kan ya terserah lah, semenarik mungkin kayak gitu agar bisa diklik. Ini sekarang dia loginnya ya juga harus ABC, kan dia nggak tahu kan passwordnya apa, jadi sini harus ABC. Kalau pakai login password tadi ya jelas nggak bisa ya, password kayak nggak bisa kayak gitu. Jadi itu merupakan teknik CSRF yang sederhana ya, bisa untuk transfer bank biasanya, untuk apa ya, biasanya CSRF itu rentannya itu di yang sering dijumpai itu ada di selain diganti password itu juga transfer uang ke orang yang salah, itu juga bisa. Jadi ketika kita mau transfer uang ternyata uang tersebut itu nggak ke transfer ke tujuan kita, tapi ternyata ke attacker kayak gitu, dan bisa mengubah apalagi ya, mengubah email dan sebagainya kayak gitu. Tapi untuk contoh yang kali ini saya cuma mencontohkan CSRF dari password itu ya, password. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.